Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan lalu terakhir kita membahas Al-Warith. Kita lanjutkan ke nama dan sifat Allah yang berikutnya, yaitu Al-Mutakabbir. Kata Al-Mutakabbir sebagai nama bagi Allah hanya terdapat di satu ayat dalam Al-Quran. Yaitu surah Al-Hasyr 23. Di ayat tersebut Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dialah Raja atau Al-Malik, Dia Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Dia juga Al-Muhaimin, juga Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ini satu-satunya ayat yang menjelaskan beberapa nama Allah secara beruntun, salah satunya adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir adalah nama yang menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Besar. Huruf ta dalam Al-Mutakabbir, lafaz asalnya kan kaburo, artinya besar, masuk huruf ta di awal, jadi takabbar. Takabbaro yatakabbaru takabburan fahuwa mutakabbirun. Asal katanya kaburo, fiilnya fiil madhi kaburo. Seperti dalam ayat kaburo maqtan indallah. Kaburo itu besar, masuk huruf ta. Takabbar wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan fahuwa mutafa'ilun. Takabbaro yatakabbaru takabburon fahuwa mutakabbirun. Mutakabbir isim fa'il dari takabbur. Fi'il madhinya takabbaro. Asalnya kaburo, masuk huruf ta. Huruf ta di sini tidak memberi makna at-ta'ata atau at-takalluf. Maknanya bukan berarti merasa besar, memaksa-maksakan dirinya untuk menjadi besar. Seperti dalam bahasa kita, merasa diri besar. Takabur itu merasa diri besar. Kalau bahasa Sunda, gumede, merasa diri gede padahal kecil.
takabur, merasa diri besar padahal kecil. Itu huruf ta dengan makna ta'ato atau takalluf. Dalam takabur sebagai nama bagi Allah, huruf ta di sini maknanya bukan ta'ato atau takalluf, tapi maknanya at-tafarrud dan il-ikhtisos. Maknanya tunggal, asa, atau hanya satu-satunya yang besar. Kalau dalam diri makhluk takabur, merasa besar padahal kecil. Kalau pada diri Allah, huruf ta'nya bermakna tafarrud dan ikhtisos. Dia satu-satunya yang maha besar. Memang keadaannya besar. Kalau manusia takabur, dia kecil tapi merasa besar. Huruf ta dalam takabur sebagai sifat manusia disebut takalluf. Tapi huruf ta dalam takabur sebagai nama Allah maknanya tafarrud dan ikhtisos. Khusus Allah yang realitanya memang besar. Dia satu-satunya yang kenyataannya memang besar. Maka kemahabesaran merupakan sifat bagi Allah dan ini tidak layak dimiliki kecuali hanya untuk Allah. Karena itu nanti akan datang penjelasan tentang ancaman dahsyat bagi orang yang takabur berupa siksa yang Allah berikan kepada mereka, baik azab yang segera di dunia ataupun yang tertunda di akhirat. Berkata Qatadah, "Walladzi takabbara an kulli su'in." Al-mutakabbir maknanya adalah yang maha besar sehingga tidak layak untuk melakukan beragam keburukan. Saking besarnya gak layak zat sebesar itu melakukan keburukan. Dalam ungkapan lain, alladzi takabbara anis sayyi'at. Al-mutakabbir adalah yang maha besar sehingga tidak layak melakukan kesalahan. Dalam ungkapan lain, alladzi takabbara an kulli syarr, dia maha besar, saking besarnya tidak pantas melakukan kejahatan. Berkata Maqatil, al-muta'azim an kulli su, dia maha agung. Saking agungnya tidak mungkin berbuat keburukan. Berkata Abu Ishaq As-Subai'i, alladzi takabburu an dzulmi ibadi. Dia maha besar. Saking besarnya mustahil dia berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Berkata Maimun bin Mahran, takabbara anissu was-sayyi'at fala yasduru minhu ilal khairat. Dia maha besar dari keburukan dan kesalahan. Maknanya saking besarnya gak mungkin berbuat buruk, gak mungkin berbuat kesalahan. Fala yasduru minhu ilal khairat, dan tidak datang dari dirinya kecuali hanya kebaikan. Tidak ada keburukan yang Allah lakukan. Semua yang dilakukannya adalah kebaikan. Sehingga kesimpulannya adalah anna hadzal isma yadullu ala ta'alillahi an sifatil khalqi wa ta'azzumihi subhanahu an mumathalatihim aw ayyumathiluhu wa raf'atihi subhanahu an kulli naqsin wa aibin fahuwa al-mutakabbiru anis syarri wa anis su' wa anil dhulmi wa an kulli naqsin
wa hadza mutadhamminu thubutil kamalillahu subhanahu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Nama ini yaitu Al-Mutakabbir, maknanya adalah menunjukkan ketinggian Allah, tinggi di atas sifat-sifat makhluknya. Juga keagungan Allah, saking agungnya tidak ada yang serupa dengan makhluknya atau makhluknya tidak ada yang menyerupai Allah. Juga menunjukkan ketinggian Allah, saking tingginya dia mustahil memiliki kekurangan dan aib. Dia maha besar, saking besarnya mustahil dia berbuat jahat, berbuat buruk, atau berbuat zalim, atau memiliki kekurangan dan aib. Sehingga nama Al-Mutakabbir mencakup tetapnya kesempurnaan sifat bagi Allah, baik dalam hal nama, sifat, ataupun perbuatan. Seluruh nama Allah dan sifat Allah maha sempurna. Semua perbuatan Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kesalahan, tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, saking besarnya Allah. Jadi takabur adalah sifat yang tidak layak dimiliki kecuali hanya oleh Allah. Dialah satu-satunya penguasa. Selain dia adalah yang dikuasai. Dialah satu-satunya Rabb atau pengatur. Selain dia marbub yang diatur. Dialah satu-satunya pencipta, selain dia adalah ciptaan atau makhluk. Dialah satu-satunya yang esa, memiliki sifat-sifat yang sempurna, indah, keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana sifat itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dipadukan dalam salah satu zikir ketika ruku dan sujud. Bacaan ruku dan sujud banyak. Tidak hanya subhanallahil azim atau subhanallahil a'la saja. Tapi salah satu di antara doa ruku dan sujud yang beliau baca adalah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah, pemilik semua kekuasaan, pemilik semua kerajaan, pemilik semua kebesaran dan keagungan. Zat yang disucikan dari seluruh kekurangan, maknanya tidak memiliki kekurangan. Yang di tangannya lah seluruh kekuasaan, pengaturan, keagungan di dalam namanya ataupun sifatnya ataupun perbuatannya, dialah satu-satunya yang besar, yang tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Adapun hamba, makhluk yang diciptakan, posisinya itu sebagai pengabdi, mengabdi, beribadah, tunduk, merendahkan atau menghinakan diri, melakukan ruku dan sujud kepada yang maha besar, maha tinggi, maha agung, pemilik kesempurnaan. Dan inilah salah satu rahasia kenapa waktu zikir kepada Allah ketika ruku ataupun ketika sujud, yang dibaca itu adalah ini, yaitu subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah.
Kitanya ketika ruku dan sujud menghinakan diri dan merendahkan diri. Ruku itu sikap menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud itu sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika merendah dan menghinakan diri, kita menyebut nama Allah yang sangat berkuasa, sangat agung, sangat besar dengan mengatakan Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhana, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari kehinaan dan kerendahan seperti yang dilakukan oleh orang yang ruku dan sujud tadi. Ruku posisi menghinakan diri. Sujud posisi apa? Merendahkan diri. Allah suci dari kehinaan dan kerendahan. Makanya tasbih Subhana. Maha suci Allah dari kerendahan dan kehinaan. Lalu disebut pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Jadi pas. Posisi orang yang lagi ruku dan lagi sujud, posisi menghinakan, merendahkan diri, lalu disebutlah kesucian Allah dari hal itu dan Allah pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Adapun orang yang wal'iyadzubillah takabur atau merasa diri besar, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan yang sebenarnya untuk berbuat seperti itulah dia diciptakan. Yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mana beribadah artinya ayyuwahiduna fil ibadah. Mengesahkan, mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Bukan sekedar ibadah, tapi ibadah itu hanya kepada Allah semata-mata dan tidak kepada yang lain. Untuk itulah jin dan manusia diciptakan. Manusia yang takabur, merasa diri besar sehingga tidak mau ibadah. Tidak mau mengesahkan Allah. Tidak mau merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Padahal hakikatnya dia hina dan rendah. Di bawah kebesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Seluruh makhluk hina dan rendah. Tapi orang nggak mau ibadah karena merasa diri besar. Itu yang disebut dengan takabur. Kalau manusia takabur, huruf ta di dalam lafaz takabur maknanya adalah ta'afa dan takalluf. Merasa diri besar padahal tidak besar. Merasa diri gede padahal tidak gede. Saking merasa besarnya nggak mau dia ibadah, nggak mau dia merendah, nggak mau dia menghinakan diri di hadapan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengazab orang itu dengan azab yang dahsyat. Allah hinakan dia dunia akhirat. Karena dia merasa mulia di hadapan Allah, Allah hinakan. Dia merasa besar di hadapan Allah, Allah akan kecilkan, akan kerdilkan, akan Allah rendahkan. Maka dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang mulia, Allah menerangkan beragam azab yang Allah berikan kepada orang yang takabur. Contohnya dalam surah Ghafir ayat 60. Atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Nama lain dari Al-Mu'min adalah surah Ghafir. Allah berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin.
Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Maknanya karena takabur nggak mau ibadah. Karena merasa besar nggak mau dia menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, itu takabur. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina dan rendah. Dakhirin itu maknanya soghirin, dzalilin. Kecil alias hina, rendah, dzalil. Dalil itu hina. Siapa yang merasa besar Allah hinakan. Siapa yang merasa mulia Allah akan rendahkan. Dalam surah Az-Zumar 60 Allah menyatakan alaysa fi jahannama mathwal mutakabbirin. Bukankah jahannam adalah tempat yang layak bagi orang yang takabur? Yang ancaman bagi yang merasa diri besar padahal kecil, jahannam. Az-Zumar ayat 72 menyatakan qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan masuklah kalian melalui pintu-pintu jahannam dan kekallah kalian di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang takabur. Al-A'raf 36 juga menyatakan walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur dari ayat itu. Artinya takabur nggak mau taat kepada isi ayat itu. Maka merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Juga diterangkan dalam Al-A'raf ayat 40. Allah menyatakan innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur dari ayat itu, nggak mau taat kepada isi ayat itu, maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maknanya diterangkan dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika orang itu mati, orang kafir yang takabur dari ayat-ayat Allah, lalu nyawanya dicabut, terpisah dari jasadnya. Dibawa oleh para malaikat ke langit. Setelah sebelumnya diletakkan di kain kafan yang dibawa dari api neraka, menimbulkan bau busuk yang menyengat. Dibawa ke langit, diminta dibukakan pintu langit, tidak dibukakan. Ditutup seluruh pintu langit. Ruhnya itu tidak naik ke atas langit. Kalau orang mukmin, ruhnya ketika dibawa ke langit minta dibukakan, dibuka pintu langit. Pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Lalu Allah menyatakan, a'iduha ilal ard. Kembalikan dia ke dalam tanah. Fa inni khalaqtu minha wa u'idu fiha wa ukhriju minha taratan ukhra. Kembalikan dia ke tanah, ke jasadnya di dalam tanah. Karena aku telah menciptakan dia dari tanah, ke tanah juga aku kembalikan, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan dia. Lalu jasad orang mukmin itu dikembalikan, ruh orang mukmin itu dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Setelah naik dulu ke langit sampai ke langit 7. Adapun orang kafir begitu sampai di langit pertama mentok.
tidak dibuka semua pintu langit. Akhirnya dicampakkan, dilemparkan itu ruh begitu saja, dibawa oleh angin yang bertiup ke tempat yang jauh, disambar oleh burung-burung yang terbang, sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Ini yang dimaksud dalam surah Al-A'raf 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan takabur terhadap ayat itu, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak mungkin masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Mungkin nggak ada anak unta masuk lubang jarum? Mustahil. Jangankan anak unta, cingir orang oke tidak masuk ya. Cingir tuh ini, kalingking, apalagi unta. Semustahil itu mereka masuk surga. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang durhaka. Jadi itu ayat-ayat yang mengancam azab dahsyat bagi orang-orang yang takabur. Selain itu Allah pun menerangkan dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Quran beberapa contoh yang takabur baik pribadi ataupun umat. Dan menjelaskan azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia dan apa yang Allah janjikan kepada mereka di akhirat berupa siksa yang lebih dahsyat, itu untuk mempertegas, memperjelas perjalanan hidup orang-orang durhaka agar penyebutan cerita tentang mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Contoh yang personal, pribadi yang takabur ini imamnya seluruh makhluk yang takabur. Siapa imamnya? Iblis laknatullahi alaih. Musuh Allah, musuh agamanya, musuh orang-orang mumin. Allah berfirman dalam surah Shad 74, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat disuruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba, dia enggan sujud. Wastakbar dan takabur, merasa diri besar. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia termasuk yang kafir. Di dalam ayat ini disebut rombongan malaikat yang disuruh sujud, malaikat sujud kecuali iblis. Apakah ini mengisyaratkan iblis termasuk golongan malaikat, tapi dia ingkar nggak mau sujud? Enggak. Iblis bukan golongan malaikat. Karena malaikat mah diciptakan dari apa? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marij min nar. Dan iblis diciptakan dari api. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu bangsa jin. Tapi dia durhaka terhadap perintah Allah. Jadi dalam ayat diterangkan iblis bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Dia diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Beda. Terus ayat tadi kenapa seolah-olah iblis itu bangsa malaikat?
Dan ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Malaikat sujud kecuali iblis. Huruf illa di dalam ayat tadi disebut istisna munfasil. Bukan muttasil. Contoh, ja'at tullabu ilal jami'ah illa Zaidan umpama. Telah datang para mahasiswa ke kampus kecuali Zaid. Zaid ini mahasiswa bukan kalau lihat dalam konteks ayat tadi? Iya. Semua mahasiswa sudah datang kecuali Zaid. Masih tidur dia. Belum datang. Apakah Zaid kelompok mahasiswa? Kalau iya kelompok mahasiswa, huruf illa di sana disebut illa muttasil. Muttasil itu nyambung. Ada hubungan antara mahasiswa dengan Zaid. Zaid termasuk golongan mahasiswa. Tapi kalau Zaid ini bukan mahasiswa, tapi cleaning service di kampus itu. Cleaning service datang nggak ke kampus? Datang, tapi nggak ke kelas. Bukan mahasiswa. Umpamanya Zaid ini cleaning service. Ja'at tullabu illa Zaidan. Telah datang seluruh mahasiswa kecuali si Zaid. Zaid ini mahasiswa? Bukan, cleaning service. Maka illa di sana disebut illa munfasil. Munfasil itu terpisah. Zaid ini bukan mahasiswa. Tapi ada di sana, ada di kampus. Coba bukan golongan mahasiswa gitu. Begitu juga ayat ini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujud kalian ke Adam. Malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis ini bukan golongan malaikat, tapi ada di sana. Maka illa dalam ayat tadi disebut illa munfasil. Itu. Dan ini dukung oleh ayat lain, malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api. Iblis bangsa jin, malaikat, bangsa malaikat. Jadi tidak ada malaikat yang sombong. Itu ada malaikat yang sombong yaitu iblis. Iblis bukan golongan malaikat. Illa iblis, kecuali iblis istakbara, dia takabur. Wa kana minal kafirin. Selain itu Allah juga menyebut si Fir'aun, pribadi yang juga sombong, takabur terhadap kebenaran. Demikian juga para bala tentaranya yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas tentang Fir'aun. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighairil haqq. Si Fir'aun takabur juga dengan bala tentaranya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Juga ada seorang di masa Nabi SAW namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ini penentang dan menantang perang terhadap Allah dan Rasulnya. Lalu Allah hinakan dengan sehina-hinanya, dengan kehinaan yang tidak pernah Allah berikan kepada yang lain. Walid bin Al-Mughirah itu tokoh Quraisy di atas Abu Jahal, Abu Lahab. Kaya raya, pintar, ahli syair. Dan dia mengakui kebenaran Al-Quranul Karim sebenarnya. Dia itu pernah memuji keindahan Al-Quran. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab ini khawatir Walid bin Al-Mughirah masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti wah kaumnya bisa masuk Islam, kuat posisi kaum muslimin nanti. Maka datanglah Abu Jahal, Abu Lahab kepada Walid Al-Mughirah ini.
Lalu mereka berkata, wahai Walid, kami ini sudah mengumpulkan semua harta untuk diberikan kepadamu. Untuk apa? Agar engkau ini berbicara tentang sesuatu tentang Al-Quran. Maksudnya jelek-jelekan Al-Quran. Apa kata Walid Al-Mughirah? Bukankah kalian tahu aku orang yang paling banyak hartanya di kalangan kalian? Aku orang yang paling pandai dibanding semua kalian dalam masalah syair. Ahli syair dia. Tidak ada yang bisa menyelami keindahan syair sebaik aku. Maka demi Allah, Al-Quran semulia-mulia syair. Seindah-indah kalimat, sedalam-dalam ungkapan. Semua syair indah jauh berada di bawah Al-Quranul Karim. Ini yang dikhawatirkan. Coba kamu tinjau ulang dan katakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran. Lalu dia berkata, beri waktu kepadaku untuk berpikir dan memutuskan. Akhirnya setelah berpikir dan memutuskan, dia menyatakan, Quran ini adalah sihir yang pernah dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Maka berkaitan dengan ayat ini, berkaitan kasus ini, dia takabur tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran pada hatinya mengakuinya. Allah menurunkan surah Al-Muddathir ayat yang ke-11. Allah menyatakan, Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku akan bertindak kepada orang yang telah aku ciptakan sendirian. Maksudnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku telah berikan kepada dia harta yang banyak. Walid Al-Mughirah sebanyak-banyak harta di saat itu. Wa banina syuhuda, dan aku berikan anak-anak yang menguatkannya. Dia punya anak banyak. Wa mahadtu lahu tamhidan, dan aku lapangkan kehidupannya dengan selapang-lapangnya. Dia kaya, tokoh dan pinter. Pokoknya dia lebih dari atas rata-rata orang. Thumma yatma'u an azid, lalu dia berangan-angan agar aku nambah hartanya. Kata Allah, kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali enggak, karena dia menentang ayat-ayat kami. Saurhiquhu sa'uda, aku akan biarkan dia mendaki jalan yang sangat nanjak, sangat tinggi, sangat berat. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berfikir dan menetapkan. Berfikir tentang Al-Quran. Memikirkan apa? Bagaimana cara membantah Al-Quran walaupun hatinya meyakini keindahannya. Lalu dia memutuskan untuk menolak. Maka faqutila kaifa qadar, celaka dia. Bagaimana dia bisa memutuskan seperti itu? Tsumma qutila kaifa qadar, kemudian celaka dia. Bagaimana dia bisa memutuskan untuk menolak padahal hatinya meyakini keindahannya? Tsumma nazar, kemudian dia meninjau ulang. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia cemberut dan merengut. Tsumma adbara wastakbar, lalu dia berpaling dan takabur. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Lalu dia berkata, Quran ini tiada lain kecuali sihir yang dipelajari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Quran ini tiada lain kecuali ucapan manusia biasa. Sauslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Jadi Walid bin Al-Mughirah salah satu sosok orang yang takabur. Tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran walaupun meyakini keindahan bahasa dan sastra dari Al-Quranul Karim. Akhirnya diazab.
dengan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar? Tahu nggak kamu apa itu sakar? Sauslihi sakar. Terus setelahnya wa ma adraka la tubqi wa la tadhar lawahatun lil basar. La apa tadi? La tulghi wala apa? La tulghi wala nadhar. Nah jadi blank ini teh mikir naon. Sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tadhar. La tubqi itu tidak menyisakan. Seluruh bagian tubuh orang luarnya dalamnya terbakar. Hatta tatli'al afidah, sampai si api itu menembus jantungnya, hatinya ikut terbakar, ususnya semua terbakar, bagian dalamnya semua terbakar. La tubqi, tidak membiarkan, wala tadar, dan tidak meninggalkan. Seluruh bagian tubuh luar dan dalam itu terbakar oleh neraka sakar. Dan inilah yang teralami oleh si Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi itu 3 pribadi yang dijadikan contoh. Si Iblis, si Fir'aun, dan si Walid bin Al-Mughirah. Selain itu Allah pun menjelaskan ketakaburan umat, komunitas ini. Kalau tadi pribadi. Ini komunitas. Contoh kaum Nabi Nuh. Dalam surah Nuh ayat 6-7 Allah menyatakan, "Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Kata Nabi Nuh, tidaklah dakwahku kepada mereka menambah mereka, kecuali hanya menambah lari menjauh. Setiap didakwahi lari menjauh, tidak mau menerimanya. Dan sungguhnya setiap kali aku mendakwahi mereka agar engkau mengampuni dosa mereka, mereka menjadikan jari-jari mereka itu berada di dalam lubang telinga mereka, dicocok tuh telinga mereka. Nggak mau denger tuh. Pas dikasih dakwah, mengpen. Tapi bukan mengpen wajahnya, tapi si 2 telinganya dicocok oleh telunjuknya. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka mengibas-ngibaskan pakaian mereka, ini ekspresi penolakan. Wa asarru wastakbaru istikbaru, mereka terus menerus bersikap demikian dan mereka takabur dengan setakabur-takaburnya. Itu kaum Nabi Nuh, diazab di dunia, ditenggelamkan di bawah air bah yang sangat dahsyat. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Karena ketakaburan mereka. Juga kaum Ad yang Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 15. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Juga Ad, kaum Ad. Mereka takabur di muka bumi tanpa alasan yang benar. Juga kaum Syuaib dalam surah Al-A'raf 88 Allah menyatakan, Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Berkatalah tokoh-tokoh orang-orang yang takabur dari kalangan kaum Nabi Syu'aib. Didakwahi mereka ngancam. Apa kata mereka? Lanukhrijannaka ya Syu'aib. Kami usir kamu hai Syu'aib beserta orang-orang yang beriman bersama kamu dari desa kami ini. Atau
Di ultimatum, pergi sana, keluar, jauh ke Sabrang, ke Palembang. Atau la ta'udunna fi millati, atau kamu kembali kepada agama kami. Pilih, keluar sana yang jauh atau kembali menganut faham agama kami. Itu selalu begitu tuh. Maka berkata Nabi Syuaib, apa kalian akan memaksa kami walaupun kami tidak suka? Gak bisa dipaksa memahami, meyakini agama seseorang. Ini kaum Nabi Syuaib takabur. Diazab di dunia, diazab di akhirat. Juga tentang kaum Nabi Saleh yang Allah terangkan dalam Al-A'raf 75 sampai 76. Allah menyatakan, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Berkatalah tokoh-tokoh dari kalangan orang yang takabur dari kaum Nabi Saleh. Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah yang beriman di kalangan mereka kepada Nabi Saleh. Yang beriman kepada dakwah Nabi Saleh itu rata-rata orang-orang lemah, orang miskin, orang fakir, orang-orang yang rendahan. Yang kayaknya tokoh-tokohnya yang malah takabur. Kata tokoh yang takabur, apakah kalian meyakini bahwa Saleh ini utusan dari Tuhannya? Maka dijawablah oleh mereka yang mengikuti Nabi Saleh, kata mereka, kami beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Saleh. Berkatalah orang-orang yang takabur, kami kufur kepada apa yang kalian imani. Jadi ketakaburan ini membawa mereka untuk mengingkari dakwah. Dan banyak lagi contoh yang takabur baik pribadi ataupun komunitas umat. Merasa diri besar sehingga tidak mau tunduk patuh menghinakan diri di hadapan Allah. Akhirnya apa? Diazab di dunia, disiksa di akhirat. Lalu di akhir penjelasan ini mu'alif menyatakan sungguh aneh para tiran tersebut. Orang-orang yang akalnya bodoh. Bagaimana mereka meridhoi ketakaburan untuk diri mereka sendiri. Sehingga tidak mau ibadah kepada zat yang esa dan perkasa. Mereka tidak mau mentauhidkan Al-Aziz dan Al-Ghaffar. Lalu mereka memalingkan ibadah mereka, penghinaan diri mereka, ketundukan mereka kepada batu atau kepada pohon atau kepada makhluk apapun yang sebenarnya makhluk itu hina. Pohon disembah, batu disembah atau makhluk lain disembah, padahal tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Bagaimana akal mereka bisa berpaling dari kebenaran dan petunjuk? Bagaimana mata hati mereka bisa buta dari cahaya yang terang benderang? Maha suci Allah dari keburukan keadaan mereka. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunih idza hum yastabshirun. Apabila disebut hanya nama Allah saja, mangkelah, keselah hati mereka. Kalau disebut nama Allah, hatinya itu panas, terbakar, kesel, mangkel. Hati orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhir.
Tapi kalau disebut di hadapan mereka berhala-berhala yang mereka sembah, tiba-tiba mereka itu berbahagia, semangat, excited, heboh, seneng banget. Dalam As-Saffat 35 dan 36 Allah menyatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina lisyairi majnun. Sesungguhnya mereka maksudnya orang-orang kafir, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka takabur. Mereka itu tahu makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dengan mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya seluruh sesembahan berhala mereka harus mereka tinggalkan. Karena makna la ilaha illallah itu apa? Tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Sembahan yang lain batil. Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Sesembahan yang hak hanya Allah. Sembahan lain batil semuanya. Siapa yang mengakui la ilaha illallah wajib meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Makanya mereka nggak mau. Ketika dikatakan la ilaha illallah mereka takabur, artinya menolak. Lalu mereka berkata, a inna la tariku alihatina lisyairi majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita hanya untuk mentaati ahli syair yang gila ini? Jadi konsekuensi mengakui la ilaha illallah, sembahan mereka harus tinggalkan. Makanya mereka menolak. Sambil berkata, apa kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi mengikuti tukang syair yang gila? Tukang syair yang gila itu siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Isra 46 Allah pun berfirman, wa idza dzakarta rabbak fil Qur'ani wahdah wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau menyebut Rabbmu, menyebut Allah di dalam Al-Quran, hanya menyebut nama Allah saja, maka mereka pun tiba-tiba berpaling dan menghindar, lari menjauh. Itulah sikap orang-orang yang takabur, akalnya terbalik. Allah yang perkasa dan kuasa ditinggalkan, batu pohon yang hina malah disembah-sembah, ya. Maka di akhir penjelasannya mu'alif menyatakan ala ma asfahuha min uqulin na'udzubillahi minadh-dhalal. Betapa bodohnya akal mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Wa nas'aluhu subhanahu ayarzuqana dhulla li janabih wa ayyu'idhana min sabil mustakbirin fahuwa wahdahu tabaraka wa ta'ala al-mannanul mu'in. Kita minta kepada Allah semoga Allah merizkikan kepada kita sikap merendah kepada kemuliaan Allah, dan semoga Allah melindungi kita dari jalan hidup orang-orang yang takabur. Dialah satu-satunya tabaraka wa ta'ala yang al-mannan dan al-mu'in. Ya. Selesai sudah penjelasan tentang salah satu nama sekaligus sifat Allah, yaitu al-mutakabbir. Cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saat kita berdoa dan bertawasul dengan amalan sendiri, tetapi kita sendiri pun tak percaya diri amalan itu diterima. Bagaimana jadinya Ustaz? Gak apa-apa. Kalau umpamanya kita merasa, dan itu rasa takut, rasa khawatir amalan ini ditolak, itu juga dirasakan oleh para sahabat. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum
wajilah. Orang mukminlah orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan tapi mereka takut. Takut apa? Takut amalan itu ditolak dan tidak diterima. Padahal sudah maksimal berupaya. Tapi khawatir itu ada. Itu terasa oleh kalangan sahabat. Ya. Mau yakin diterima atau tidak, boleh kita jadikan itu sebagai wasilah dalam bertawasul. Umpamanya kita tahajud. Kita tidak yakin tahajud itu diterima. Tapi boleh nggak tahajud yang kita tidak yakin diterima itu dijadikan wasilah? Boleh. Dengan mengatakan, ya Allah, seandainya tahajud saya yang barusan merupakan amal ibadah yang Kau terima. Dengan tahajud itu berilah saya jodoh ya Allah. Segera yang soleh, ganteng, kaya, anak tunggal. Itu tawasul dengan amal soleh sendiri. Nggak masalah ya. Saat berada pada pilihan, lalu setelah berdoa dan yakin dengan pilihan tersebut, misalkan pada saat pindah kerja. Lalu setelah pindah tersebut tidak lebih baik dari sebelumnya. Apa boleh kita menyesal? Apakah itu termasuk perbuatan yang tidak ridho dengan ketetapannya? Iya. Mungkin pertama kali kita mengalami suatu peristiwa, kita menderita dan menyesalinya. Tapi di kemudian hari apa yang kita sesali tersebut ternyata menguntungkan kita. Dan itu banyak terjadi. Saya ada beberapa pengalaman pribadi yang dulu ketika itu kejadian sangat saya sesali sampai kesel ke diri sendiri. Sekarang malah disyukuri, aduh untung sekali dulu begitu ya. Salah satu contoh, ini bukan pengalaman saya. Penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang seseorang yang pergi dari Saudi ke luar negeri. Dengan pesawat kelas bisnis, mahal. Sebagai penumpang kelas bisnis dia berhak istirahat di executive lounge. Di sana ada makanan, minuman, alat pijit, bisa mandi, bisa tidur, ada di sana ya. Akhirnya dia masuk ke, qadarullah dia ketiduran. Karena nyaman gitu ya. Jadi selama masa tunggu check-in sudah, tinggal nunggu boarding saja. Dia masuk ke lounge eksekutif, dia baring-baring tertidur. Pas saatnya boarding, semua penumpang naik pesawat, dia masih tertidur. Sampai akhirnya terbang dan dia tidur. Begitu bangun itu sudah terbang dan gak bisa disusul. Itu kelas bisnis loh mahal. Wah dia menyesal, dia marah-marah ke petugas, kenapa saya gak dibangunkan dan seterusnya. Padahal sudah dibangunkan. Udah diteriakin, fulan ada gak fulan itu mau berangkat silakan. Gak ada karena tertidur. Dia menyesal dengan sesal-sal. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertunda menunggu penerbangan esok. Karena hanya ada sehari sekali dan harus memberi tiket baru yang itu hangus padahal mahal. Dia marah kepada diri sendiri, dia marah kepada petugas maskapai, dia menyesali apa yang dia lakukan. Esoknya ternyata begitu bangun, dia membaca berita pesawat yang harusnya dia tumpangi kemarin meledak dan semuanya meninggal. Apa akibatnya? Dia sujud syukur tuh. Aduh untung saya tertidur. Padahal kemarin ngamuk-ngamuk, menyesali. Jadi sering kali seseorang menyesali sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang ternyata apa yang dia sesali itu di kemudian hari disyukuri.
Itu takdir yang Allah tetapkan untuknya, ya. Maka jangan pernah sesali satu hari pun yang kita alami. Bila itu keburukan, anggap itu pelajaran. Bila itu kesedihan, anggap itu pengalaman. Bila itu hari yang baik, maka itu anggaplah itu anugerah dan jadi kenangan. Syukuri apa yang ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya nafkah yang diterima dari suami yang bekerja di pajak? Kalau untuk istri dan istri tidak memiliki penghasilan, ambil secukupnya sekadar memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau dia tidak memiliki penghasilan, demikian juga anak-anaknya. Jangan berlebih. Dan tetap nasihati suaminya untuk berhenti bekerja dan pindah kepada yang halal, ya. Apa nasihat Ustadz mengingat anak sudah mengingatkan suami 5 tahun? Ya begitu terus ingatkan dan boleh mengambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pernah mendengar bahwa untuk menjadi wanita solihah itu betah di rumah. Tidak banyak keluar, termasuk untuk kajian pun sebaiknya di rumah. Yang intinya tidak keluyuran keluar rumah. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah tidak dibolehkan untuk menemani anak usia 2 tahun main di luar rumah bersama teman-temannya yang tetangga? Begitupun kami saat ini mulai rutin jalan kaki minimal 30 menit sehari. Yang mana itu kami lakukan dengan mengelilingi kompleks. Apakah ini juga tidak boleh? Wanita diam di rumah itu tuntunan Al-Quran, perintah Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 33 Allah menyatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kamu. Maknanya kata Imam Ibnu Katsir, alzimna fi buyutikunna. Tetaplah kamu tinggal wala takhrujna, dan jangan kalian keluar. Illa kecuali kalau ada hajah. Ada keperluan yang memang perlu. Seperti ke warung membeli bahan makanan untuk masak, ya boleh. Ada keperluan ke tetangga, ya boleh. Tidak terlarang untuk keluar kecuali untuk hal-hal yang memang maksiat. Dan begitu keluar wajib menutup aurat, wajib menjaga sikap, wajib menjauhi tempat-tempat fitnah. Sehingga apabila demi kemaslahatan wanita keluar, seperti tadi ngasuh anak, biar anak tidak stres di rumah terus, kemudian mengawasi ketika main-main sama tetangganya. Boleh, tidak terlarang. Karena itu bukan kemaksiatan. Boleh jalan, boleh apalagi dengan suaminya. Atau akhwat ngabring ke gunung 30 menit. Menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga sikap. Itu perkara mubah yang ada maslahat, boleh. Karena apabila akhwat diem di rumah tidak gerak, gembrot loh. Nyemil terus, barang gayem terus ya. Dan itu bisa menimbulkan penyakit. Makanya jalan kaki. Dibolehkan? Dibolehkan. Asal menjaga sikap, menutup aurat. Tapi bukankah di rumah juga bergerak, ngepel, nyapu, nyupir, nyuci piring? Iya bergerak tapi beda loh. Saya kemarin ngobrol sama Ustadz Rehanul Bahrain, dia dokter kan. Jadi hormon yang dihasilkan dari olahraga yang senang dengan gembira, dengan hormon yang dihasilkan dari bekerja, sama-sama bergerak itu beda. Kalau hormon yang dihasilkan dari olahraga menciptakan kebahagiaan, kesenangan, dan itu positif. Tapi kalau umpamanya dari bekerja yang keluar adrenalin. Jadi beda bagaimana. Sama-sama gerak, sama-sama capek, sama-sama keringetan, tapi hasilnya berbeda ya. Jadi tidak apa-apa wanita keluar untuk kepentingan asal tidak safar.
dan menutup aurat dan menjaga sikap. Bagaimana tips mengatur waktu agar tidak zalim terhadap pekerjaan? Kebetulan saya kerja WFH, work from home, kerja di rumah, paruh waktu, dan sekitar 4 klien saya sedang menunggu hasil pekerjaan saya. Tapi qadarullah selalu saja ada halangan. Kadang pas lagi bisa ada jadwal kajian. Sehingga saya tunda lagi. Saya merasa seperti dihantui oleh pekerjaan dan merasa tidak amanah. Mengerjakan pekerjaan klien wajib hukumnya. Selesaikan dulu. Hadir di kajian sunnah. Selesaikan segera. Nanti kajian bisa diikuti lewat tayang ulangnya, atau ketika pekerjaan sudah selesai. Dahulukan kewajiban. Mengerjakan pekerjaan klien atas dasar kontrak itu wajib ditunaikan. Tidak boleh mengabaikan ya. Dahulukan itu, kajian bisa ditunda ya, bisa lewat media sosial. Bila ada tetangga yang meminta kita mengajari anaknya ngaji Iqra, lalu beliau menanyakan tentang estimasi biaya. Harus gimana jawabannya? Sarido lah. Lebih besar lebih ridho. Saikhlasnya. Lebih gede pasti lebih ikhlas. Ini aja, kalau dengan saya jangan ngomong masalah-masalah uang lah udah. Ini aja lah jalan aja gitu. Adapun nanti setelahnya ngasih uang sebagai upah dari itu dan tidak kita harapkan, boleh kita terima ya. Lebih gede lebih kita harapkan. Terakhir. Apakah boleh memindahkan makam dengan alasan agar makam orang tua bisa dekat dengan anaknya? Mengingat makam orang tua jauh dan tidak ada yang mengurus makam. Nggak boleh. Hukum asal memindahkan kuburan tidak boleh. Kalau alasan yang diajukan nggak syar'i. Mau dekat mau jauh sama. Mendoakan tidak harus ke kuburannya, ya enggak? Mendoakan bisa setelah sholat, di dalam sholat. Doakan. Jadi tidak diharuskan untuk dekat. Ya, kecuali kalau ada kondisi darurat. Seperti itu berada di tempat yang longsor. Diumpamanya di pinggir gawir, naon gawir bahasa Sunda Indonesia. Jurang, bukan. Lereng, berlongsor. Nanti kalau musim hujan, hanyut ke sungai semua. Seperti di Sirnaraga kan di sampingnya ada sungai ya. Dulu saya rumah di sana di Jalan Baladewa. Kalau mau ke air itu ke bawah itu ada sungai apa namanya lupa. Di atasnya kuburan Sirnaraga. Kalau musim hujan longsor, mayat itu nolol. Kadang-kadang hanyut. Nah kalau karena hal itu boleh dipindah. Atau kasabat ku jalan. Atau kasabat proyek apapun. Itu boleh dipindah. Karena darurat. Tapi kalau tidak ada alasan yang darurat tidak boleh. Dan alasan yang tadi ditanyakan tidak syar'i dan tidak daruri maka tidak boleh. Cukup tetaplah di sana. Tidak harus wajib dibersihkan tiap hari. Dan tidak harus juga dekat untuk mendoakannya ya. Maka tidak boleh dipindah. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.